syukur kami, sebab Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari ladies, apapun yang terjadi, mari katakan, di dalam hidupku selalu ku berkata, dia Tuhan yang baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah. Ku sembah, ku sembahkan, hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Siap lebih lagi naikkan syukur, mari nyatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku Yesus baik. Mari sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, izinkan kita berdoa sekali lagi untuk pembacaan dan materi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk waktu yang begitu indah ini. Kami boleh dikumpulkan dari manapun kami berada dengan satu motivasi yang sama, kami dikatakan oleh Engkau. Kami percaya juga kami akan mendapatkan kekuatan daripada pertemuan pada hari ini. Biarlah yang berbicara bukan hamba-Mu, bukan kami yang berpikir, tapi Roh Kudus yang berbicara, dan firman-Mu yang berbicara, dan firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami pulang, kami selesai dari tempat ini, kami boleh menjadi kuat, bukan takut, dan semakin mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih. Suci kuduskan kami semua, Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semuanya kepadamu, Tuhan, waktu saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sangat senang bisa bergabung bersama-sama dengan ladies. Mungkin sudah baca di flyer ya tentang tema saya pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum mengawali itu, mari yuk kita baca di firman dulu ya. Sebelum kita bahas soal sakit mah ini yang sangat populer di kalangan ibu-ibu terutama. Ya, bisa dibantu kita baca di Keluaran 5 ayat 1. Kita mulai di ayat 1. Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu kita loncat ke ayatnya yang akhir 22 sampai 23. Izinkan saya membacakan ya untuk kita semua. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ayat yang ketiga, lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Kemudian kita lompat ke ayat yang ya terakhir. Ayat 22 sampai 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Jadi sebelum kita masuk ke materi sakit mah ini, kita buka dengan ayat ini ya. Mungkin orang berpikir, mungkin para ibu-ibu sekalian berpikir, ini hubungannya apa ya? Firaun, Musa, sama Harun dengan sakit mah. Tapi biarlah topik sakit mah ini atau dispepsia ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tentu dengan tuntunan Roh Kudus dan pengenalan akan firman Tuhan. Jadi ayat ini kita baca, nanti kita simpan dulu, kita ingat-ingat dulu, nanti kita akan lihat hubungannya bagaimana dengan materi pada hari ini. Jadi saya akan share screen ya, ladies. Diharapkan tidak ada yang takut ya kalau ada gambar-gambar organ-organ dalam ya. Semoga jadi berkat bagi semua. Oke. Jadi topik kita malam hari ini, kita mengenal lebih dekat tentang sakit mah atau dispepsia. Ini kan sangat terkenal ya, di mana-mana ini penyakit sangat populer, ada iklannya berpuluh-puluh tahun sampai hari ini, di branding bahkan di Instagram bahas tentang sakit mah. Oke. Jadi kalau di bidang medis ya, ladies, kita tuh harus seperti ajaran gembala senior, kita harus kembali kepada firman, kembali kepada ajaran. Begitu juga dengan jika kita ingin mengetahui tentang sakit mah, yuk kita lihat apa sebenarnya sakit mah itu. Jadi gini ya, jadi secara definisi itu atau pengertiannya, sakit mah itu bahasa medisnya itu dispepsia. Apa dispepsia? Jadi sakit mah dalam bahasa medis adalah dispepsia, artinya kumpulan gejala yang terdiri dari ini nih, bla 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 ada banyak. Jadi ingat ya, ladies, dispepsia atau sakit mah itu bukan penyakit. Itu kumpulan gejala.
Seperti apa gejalanya? Misalnya nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual muntah, atau sendawa, atau cepat kenyang, atau perut yang rasa penuh atau begah. Secara umum, dispepsia atau sakit maag itu seperti ini kadang-kadang. Namun, di poin ketiga ada yang mesti diingat, keluhan tersebut itu dapat bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, kemudian ini jadi pertimbangan kita pada hari ini. Kita membaca data sedikit, sebenarnya berapa banyak pasien menderita dispepsia atau memiliki keluhan sakit mah yang tadi itu tuh. Nah, salah satu penyakit yang tersering ditemukan di rawat jalan atau di poliklinik itu atau rawat inap paling banyak pasien dengan keluhan dispepsia. Jadi bukan dengan penyakit dispepsia ya, dengan keluhan. Jadi semua sakitnya pasti ada keluhan sakit mah sedikit. Kemudian dilaporkan 30% dari penyakit yang ditangani oleh semua dokter umum, itu 30%-nya datang dengan keluhan sakit mah. Gitu. Kemudian merupakan 50% dari penyakit-penyakit yang dirawat oleh dokter ahli pencernaan. Kemudian tidak jarang pasien datang ke gawat darurat itu karena kecemasan akan serangan jantung. Jadi karena gejala serangan jantung juga bisa menyerupai menyerupai sakit mah seperti itu. Nah, kemudian Nah, jadi ternyata kita bisa melihat nih, 40% dari penyakit semua pasien yang datang dengan keluhan sakit mah ini itu ternyata memiliki gangguan organ dalam, Bu, ladies. Jadi 40% dari pasien-pasien yang datang ke dokter dengan keluhan seperti ini, ulu hatinya sakit, kembung, ternyata 40% itu kemungkinan besar memiliki satu tukak lambung, radang usus, radang pada permukaan lambung, atau tumor lambung, atau infeksi kuman, penyakit liver, hati, pankreas, atau batu empedu, ataupun bahkan akibat penggunaan-penggunaan obat-obat tertentu, misalnya obat anti nyeri, atau antibiotik, atau obat kemoterapi. Jadi 40% itu memiliki gangguan ini. Dan ternyata, nah ini, contohnya seperti ini nih gambar kalau kita ada gambar tukak lambung, kita melakukan endoskopi, tumor lambungnya, ini juga dapat ada benjolannya atau infeksi kuman ataupun bahkan obat-obatan ataupun kebiasaan alkohol ataupun rokok. Nah, jadi ingat ya, jadi hanya 40% dari pasien yang sakit-sakit mah itu datang dengan setelah diperiksa lebih lanjut, ketahuan ada tumor, ada gangguan yang lain. Nah, tapi ini semua tuh bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang paling serius seperti kanker. Maka perlu dievaluasi dan ditangani lebih lanjut. Nah, tapi ternyata dari 60% sisanya itu ternyata setelah dilakukan pemeriksaannya lengkap, ternyata tidak ditemukan adanya penyebab gangguan-gangguan organ yang saya sebutkan tadi. Jadi, dari 100% orang datang ke keluhan sakit mah, ternyata sesuai dengan data penelitian, hanya 40% yang terbukti memiliki gangguan penyakit organ, seperti tumor, gangguan liver yang saya sebutkan tadi. Tetapi ternyata sisanya yang 60% hanya merupakan penyakit dispepsia fungsional atau tidak ditemukan gangguan hati, liver, ataupun lambung. Ternyata yang diduga itu berkaitan dengan faktor psikologi, yaitu stres, depresi, cemas, gangguan pengosongan lambung, ataupun hipersensitivitas. Jadi ini kalau kita bisa lihat ada gambar kecil di samping kanan ini. Ini dia bisa melihat lingkaran satu seperti lingkaran setan begitu. Jadi ada the pain and stress cycle. Jadi ketika orang lagi sedang sementara nyeri, dia akan stres dengan nyerinya. Sedangkan stres itu sendiri yang berkepanjangan bisa mengakibatkan nyeri yang baru. Jadi akhirnya nyerinya makin hebat, makin hebat, makin hebat karena ada beberapa faktor penyebab. Kemudian, nah ini ada satu skema secara simpel yang bisa saya sampaikan hari ini bahwa keluhan yang muncul atau dispepsia sakit mah itu dapat kita simpulkan dalam gambar lingkaran ini atau satu siklus ini. Jadi, keluhan yang kita temukan tadi selain karena memang ada gangguan organik atau gangguan lambung, tukak lambung, tumor atau batu empedu, ternyata 60% dari itu adalah berhubungan karena masalah ini.
Ya, yuk mari kita lihat. Pertama dari otak. Ketika ada stres, depresi atau cemas, itu bisa mencetuskan jalur ke bawah, ke pencernaan lambung. Jadi otak tersambung dengan pencernaan, organ-organ lambung kita, sehingga menimbulkan gejala. Ternyata, jika ada gangguan itu, sistem saraf dan hormon, genetik, daya tahan tubuh itu berpengaruh dalam proses keluhan nyeri yang kita munculkan tadi itu. Nah, jadi, nah ini dia gambarnya lebih simpel. Jadi, ternyata yang saya terangkan saat ini bahwa pengaturan organ-organ manusia ini ternyata sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih jauh memang berdasarkan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Jadi eh, kita sebagai orang Kristen yang setiap hari itu berusaha untuk berjalan hidup dalam kebenaran, itu ternyata bukan hanya masalah perbuatan, tapi masalah pola pikir juga harus benar. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam keluhan sakit mah ini atau dispepsia ini sebenarnya di balik itu ada prinsip-prinsip daripada Tuhan yang terjadi. Artinya begini, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Nah, dalam organ pencernaan dalam kasus dispepsia ini, otak sebagai pengontrol di tempat ini, kita bisa sebagai apa ya, sebagai seperti satu gambaran, seperti contoh apa, analogi daripada peran Tuhan di sini sebagai pengontrol semua. Jadi ternyata ketika otak kita salah atau pemahaman kita salah atau pola pikir kita salah, organ kita juga di bawah bisa salah. Karena itu sudah lihat data di depan tadi bahwa hanya 40% saja orang dengan sakit mah terbukti memang ada gangguan di organ atau gangguan-gangguan hati, liver, dan sebagainya, atau sampai di usus. 60% daripada itu adalah gangguan hanya fungsi saja. Artinya gangguan fungsi, otak tidak bisa mengatur pencernaan dengan baik. Akibat pencernaan tidak baik, akhirnya dia bisa memberikan rangsangan kepada saraf, hormon, memberikan gangguan mood, dan bahkan stres yang lebih-lebih lagi ke otak ke atas ini. Dan lingkaran ini berlangsung terus-menerus tidak berhenti. Poin yang kita bisa dapatkan pada hari ini, sesuai dengan pembacaan kita di awal, ketika tadi Musa bertemu dengan Firaun, di situ kita melihat bahwa otak kita ini mau diisi dengan apa? Apakah kita mau isi dengan pola pikirnya Firaun, atau mau masuk dengan pola pikirnya Musa, atau pola pikir Allah? Karena coba kita lihat, ketika pola pikir Firaun yang kita pakai ada kekerasan hati, pengenalan akan Allah sangat tidak sangat sangat apa sangat kurang, bahkan dia menentang Allah, mengeraskan hatinya kepada Allah, bahkan dia tidak mendengarkan Musa sampai pun pada tulah ke-10. Dari situ kita bisa melihat dari satu kekerasan hatinya, dari satu penentangan daripada Firaun, itu melahirkan rangkaian rantai-rantai masalah berikutnya. Ini sama seperti yang kita bisa lihat dalam proses kondisi sakit ma pada hari ini. Jadi yang ingin saya tekankan, saya sebagai orang-orang Kristen, terutama dalam menyikapi kehidupan ini. Dan kenapa saya angkat sakit ma? Karena memang sakit ma ini kan sangat kita alami sangat sering. Akhir bulan sakit ma, suami ngomel-ngomel sakit ma, terlambat makan sakit ma. Ini sangat kita, dan bahkan menjadi salah satu teror kecil bagi kita semua, bisa dapat tuh tiap hari, oh kambuh, kambuh, kambuh. Nah, yang saya ingin pesan pada pada hari ini bahwa marilah saya ajak kita tempatkan kembali semua kepada tempatnya. Ketika kita mendapatkan contoh nih ya, cobaan hidup paling gampang dengan sakit ma ini, keluhan kembung-kembung. Kita harus mengingat kembung ini, sakit mah ini, atau rasa begah ini adalah kumpulan gejala. Kita harus lihat apa yang ada di balik itu. Kita pastikan apa yang di balik itu. Jangan sebelum kita pastikan, kita belum tahu apa penyakit dasarnya, kita sudah menghakimi sendiri atau melakukan self diagnosis. Oh, saya mungkin sakit batu empedu karena saya baca di sini gejalanya mirip seperti ini. Nah, itu kan kita mendahului apa yang harus sepenuhnya.
Jadi harus kita kembali dulu apa yang kita lihat, di baliknya itu apa. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita ada masalah, kita lihat kembali lagi di belakang. Nah, makanya yang ingin saya titipkan pada poin slide kali ini, kita mesti lihat nih. Jadi, ketika kita sudah pastikan semua organ, gangguan, dan semuanya itu berjalan dengan baik, udah USG perutnya, di CT scan semua baik. Nah, kita lihat nih, apakah kita mungkin terjebak dalam gangguan dispepsia fungsional atau sakit mah akibat karena fungsi yang terganggu dalam gambar ini. Oke. Nah, slide berikutnya. Ketika sakit mah muncul, ladies, ini yang kita mesti ingatkan. Bahwa ada tanda-tanda alarm atau tanda-tanda bahaya dispepsia. Yang pertama, nyeri ulu hati yang pertama kali muncul pada usia lebih dari 55 tahun. Baru pertama kali muncul. Adanya muntah darah atau BAB berdarah. Nyeri menelan, sulit menelan, muntah terus-menerus, atau berat badan yang menurun yang sangat cepat. Dan dengan pola makan yang normal ya. Kalau orang diet terus langsing kan itu normal ya, itu lumrah. Tapi kalau kita makannya biasa, nggak diet keto, nggak diet intermittent fasting, kok tiba-tiba perut saya turun, berat badan saya turun ya. Itu kita mesti lihat. Selain dengan keluhan gini, kemudian berikutnya teraba benjolan di perutnya atau ada anemia, pucat-pucat. Jadi kalau gejala sakit mah seperti yang di awal saya bilang tadi dan ditambah beberapa gejala yang ada di sini, itu merupakan tanda bahaya yang muncul yang harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah, ya itu dia ke dokter. Kemudian, nah ini yang kita pentingkan. Harusnya pola pikir yang benar jika kita melihat sakit mah ini, harusnya ketika kita menemukan gejala sakit mah, harus memeriksakan ke dokter secara baik. Kemudian setelah diperiksakan fisiknya, diperiksa perutnya, diperiksakan pemeriksaan fisiknya, maka kita teruskan pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya tuh ada beberapa pemeriksaan dasar atau kita mau medical check up setiap tahun ya kan, cek HB-nya, fungsi ginjalnya, fungsi kelenjar gondok. Jadi ada orang juga sakit mahnya bertahun-tahun, ternyata dia tidak ada luka tukak di lambung, tidak ada tumor di pencernaan, tidak ada batu empedu, ternyata dia ada gangguan fungsi kelenjar gondok. Jadi obatnya kasih obat gondok, sakit mahnya hilang semua. Jadi kita harus mengetahui apa yang mendasari dari penyakit sakit mah ini. Kemudian dicek fungsi pankreasnya sampai di fungsi hati. Kemudian biasanya dokter-dokter atau para tenaga medis akan melakukan pemeriksaan imaging atau kita melihat ke dalam, ya. Jadi kita melihat ke organ-organ dalam itu. Nah, ini sebenarnya poin ini saya kita bisa merefleksikan juga dalam kita sebagai kehidupan kita orang Kristen. Ketika kita ada perintah Tuhan datang, contoh seperti Firaun tadi yang kita baca. Musa bilang, "Ayo Firaun, lepaskanlah bangsa Israel." Atau ada Tuhan datang, kita baca firman, kita melakukan mega project misalnya. Harusnya kita jangan lihat keluar, jangan lihat ke samping. Suami dulu dong yang berubah. Oh, saya kok selalu mengalah kok sama anak-anak, sekarang anak-anak dong yang ikutin saya. Atau teman saya kok yang duluan, saya juga dong harusnya seperti itu. Ayo kita lihat ke dalam. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Apakah kita punya iri hati lebih banyak, kedengkian, atau justru kebenaran firman yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jadi, ya, begitu juga dengan proses sakit mah ini. Kita lihat ke dalam. Kan gangguannya kan sakit mah ya. Organnya kan mah atau lambung. Ya, kita periksa lambungnya. Jangan kalau kita sakit lambung, sakit mah, ada mual muntah, langsung buka Instagram. Follow tuh follower-follower. Apa itu GERD-GERD. Nah, harusnya kita lihat ke dalam atau kita ke dokter, kita USG perut kita, bukan langsung kita buka Instagram. Karena apa? Dengan kita respon seperti itu justru akan memicu ansietas yang lebih tinggi. Akhirnya lingkaran nyeri itu akan berulang lagi, berulang, akhirnya nyerinya akan makin hebat. Jadi secara bijaksana kita harus melihat step-step ini. Jadi setelah kita periksa ke dokter, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti saya bilang tadi, ada juga pemeriksaan imaging yang sangat penting. Kita bisa melihat USG kan gampang nih ya Bu ya. Para ladies hanya ditempel segini di perut kita bisa kelihatan. Nah ini mungkin gambarnya belum terlalu familiar ya dengan para ladies. Tapi yang ada anak panah yang ini nih, ini gambaran batu empedu. Ini kantong ini nih, yang kayak kantong ini, ada kosong hitam di dalam, itu kantong empedu ini. Ini liver kita hati.
Nah, ini kalau udah di USG terus ada begini nih, oh berarti dia ada batu empedu. Berarti sakit mahnya itu akibat efek dari organ empedu. Berarti obatnya untuk gangguan empedu, bukan obat lansoprazol. Jadi gitu ya. Jadi kita harus mengobati apa penyebab utamanya. Jadi begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Ada tantangan, ada tantangan, ada pergumulan, atau ada ujian. Kita mau naik kelas, kita lihat ke dalam dulu. Kadang-kadang kita kan otomatis lihatnya keluar. Jalan keluarnya di mana ya? Tuhan kirim siapa ya untuk bantu saya? Tuhan kirim buat suami saya apa ya buat bantu saya? Atau Tuhan buat buka usaha apa ya buat bantu saya? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa jalan keluar masalah kita itu ada dalam diri kita masing-masing. Ada hal yang harus kita bereskan. Kadang-kadang kita terbiasa berpikir bahwa ada sesuatu persoalan, kita melihat keluar. Mana jalannya? Lihat ke atas, mana jalannya? Mana kita harus masuk mana nih? Mana lampunya nih? Kita lagi dalam proses kegelapan. Kita lagi dalam pergumulan. Mungkin kadang-kadang kita lupa untuk melihat ke dalam. Mungkin ada yang harus kita bereskan. Ada yang harus kita tuntaskan. Seperti Firaun tadi. Dia melihat Tuhan datang, firman Tuhan datang. Musa datang, tetapi dia justru melihat keluar, lihat kerugiannya. Wah, kalau Israel pergi gimana nih ya? Saya bakalan kekurangan tenaga kerja. Mau bangun kotanya kayak gimana ya? Yuk kita buka satu ayat lagi di Keluaran 1. Itu di ayatnya yang ke 9 dan 10. Nah, coba kita lihat. Kitab Keluaran, seluruh perjalanan bangsa Israel ini dimulai dengan Keluaran 1. Jadi lihat ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, janganlah bersekutu nanti dengan musuh kita dan menerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi sebelum Allah datang, Musa datang kepada Firaun, sudah ada kekhawatiran terlebih dahulu dalam diri Firaun. Ketika zaman Yusuf berakhir, Firaun yang lama berakhir, muncullah Firaun yang baru, yang dia melihat bangsa Israel itu semakin bertumbuh besar. Nah, tapi respon yang dia pilih adalah khawatir terlebih dahulu. Jangan-jangan Israel akan melawan Mesir. Jangan-jangan Israel akan bersekongkol dengan para musuh yang lain untuk melawan kita. Jadi dia dari awal sudah memang khawatir terhadap bangsa Israel. Dan barulah dia sangat antipati terhadap Israel dan takut, 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 takut. Nah, dalam kasus ini, terutama saya ngomong soal sakit mah ini, memang saya akui, di saya sebagai dokter juga di pekerjaan sehari-hari, itu banyak sekali saya temui pasien-pasien. Dan bahkan saya sering lihat tuh, atau di kolom-kolom sosmed, atau di Facebook, wah, telah berpulang Bapak ini di rumah sakit ini. Terus di komennya bilang, oh bapaknya sakit apa yang meninggal? Langsung dibilang, oh asam lambung, sakit mah. Memang saya akui, di kalangan terutama di Manado ya, saya nggak tahu di kota-kota yang lain, tapi di Manado itu kami itu sangat sangat fobia dengan asam lambung. Jadi ada pemahaman yang salah. Jadi saya harapkan ketika kita bertemu pada hari ini untuk membahas tentang sakit mah, mengenal lebih jauh lagi. Jadi tolong diingat kembali para ladies, sakit mah itu bukan penyakit. Sakit mah itu adalah kumpulan gejala. Sama seperti hidup kita, kumpulan dari aktivitas kita sehari-hari. Ada pergumulan, ada sukacita, ada duka cita. Tapi di balik itu ada Tuhan yang selalu menolong kita. Begitu juga dengan sakit mah ini. Ada kembung, cari tahu apa di baliknya apa. Gangguan empedu. Oh, apa di baliknya? Oh, perlemakan hati. Jadi masing-masing ada pengobatannya secara spesifik. Begitu juga dengan kehidupan kita masing-masing. Ada pergumulan hari ini. Ada sakit mah hari ini misalnya. Oh ya USG ya, lihat ke dalam. Lihat ke dalam perut kita. Ada pergumulan hari ini, ada rencana kita besok hari. Lihat ke dalam diri kita. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Ada firman, ada Roh Kudus. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita untuk melangkah? Karena kita terlalu sibuk untuk mencari apa yang akan Tuhan siapkan untuk membantu kita. Padahal sebenarnya kita bisa merubah pola pikir kita, apa yang sudah ada di tangan kita hari ini.
untuk kita perbuat untuk besok. Apa yang sudah kita miliki hari ini untuk membiayai anakku sekolah ke depan. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kita sudah ada di tangan kita, tapi kita yang melihat lebih berfokus pada kumpulan gejala-gejala itu, ya. Jadi itu dia untuk ayatnya. Jadi kembali ke presentasi saya. Kemudian setelah itu makin canggih lagi nih. Setelah USG ada endoskopi, esophagoduodenoscopy. Jadi ini ada gambarnya ya, mudah-mudahan tidak menakutkan. Jadi ada kamera masuk dalam selang, itu masuk lewat organ pencernaan sampai ke lambung. Jadi kita kalau ingin mengetahui sakit mah secara pasti, khususnya kenapa, itu kita harus lihat ke dalam secara langsung. Jadi seakan-akan mata kita tuh masuk ke dalam pencernaan manusia pakai kamera sangat canggih sekali, dan mungkin di kota-kota besar sudah sangat terbiasa dengan ini. Jadi memang eh, seperti kita orang Kristen tuh, makin hari itu kita harus melihat lebih dalam lagi, lebih dalam kepada firman, lebih dalam kepada firman. Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Jadi apa kemampuanku? Apa kemampuanku? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh melihat, oh kemampuanku apa ya? Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya yang paling mampu adalah Tuhan, bukan kita. Kadang-kadang kita fokus, apa kelemahan kita? Apa kelemahan kita? Sampai kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, Tuhan yang sangat kuat. Jadi sama seperti analogi, saya mau anggap ini perumpamaan lah sakit mah ini sebagai kita, karakter kita sebagai orang Kristen harus lebih dalam lagi kita melihat. Kalau USG-nya, oh nggak ketemu nih sakit mahnya apa, masuk lagi lebih dalam pakai endoskopi, kameranya masuk ke dalam, sampai ditemukan apa penyebabnya. Apa ketukak lambung, radang, atau namanya apa IBD, IBS, autoimun, macam-macam. Dan diketahui. Dan ketika kita ketahui penyakitnya apa, itu ada obatnya. Jadi Tuhan juga seperti itu pada kita. Ketika kita menggali lebih dalam firman Tuhan, membaca lebih dalam firman Tuhan, kita akan mendapatkan. Kita lebih dalam lagi bersabar, lebih dalam lagi eh, mengontrol diri kita, lebih dalam lagi kita diam, hanya mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Kita akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Oke, nah ini beberapa gambaran ya, ya para lady sekalian. Jadi tujuannya sangat baik sekali karena dia seperti kita melihat langsung lambung. Jadi ada luka di mana, ada lecet di mana nih, ya kan? Untuk orang Manado kan sering makan pedas ya. Jadi oh ini akibat makan dabu-dabu nih ya, yang mana gitu. Jadi bisa ketahuan sepanjang pencernaan dari ujung mulut sampai ke ujung dubur itu bisa kita lihat, ya. Namanya endoskopi pencernaan atau esophagoduodenoscopy. Jadi endoskopi itu artinya pemeriksaan kamera yang masuk ke dalam badan, tapi ini khusus ke bagian pencernaan, ya. Itu dia. Dan pemeriksaan ini sebenarnya sangat apa ya, sangat baik dan sangat tidak risikonya cukup sangat rendah dan cukup cepat pengerjaannya. Nah, ini yang kita lihat. Ternyata ketika kita melihat dari itu, kadang-kadang kita melihat nih setelah di endoskopi, oh kok permukaan lambungnya kok aman-aman aja, nggak ada luka, nggak ada lecet. Ternyata ada nih ini nih, kuman ini nih, kuman H. pylori, ya. Ini kuman yang sering bisa bikin kita sakit mau bolak-balik, 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 bolak-balik. Dan angka kejadian orang sakit seperti ini itu 15-30% orang Indonesia tuh kena kuman ini nih dalam pencernaan kita. Nah, kalau setelah kita endoskopi ketahuan kumannya ini, itu ada obatnya lagi. Obat anti kuman atau antibiotik khusus H. pylori ini. Jadi seperti Tuhan juga menolong kita, menegur kita. Itu spesifik tuh masing-masing persoalan. Oh, ini masalah tunggakan yang ini. Oh, ini masalah usaha yang ini. Oh, ini masalah sengketa yang itu. Oh, berantem yang sana. Mau damai dengan yang itu. Tuhan pasti siapkan. Tinggal kita mau cari atau tidak. Nah, jadi kita udah bahas kan tadi di awal apa pengertiannya, kemudian kalau tahu sakit mah, kemungkinan-kemungkinannya itu apa aja, kemudian ada pemeriksaan yang tepat ya, yang sangat bermanfaat. Memang banyak pemeriksaan tapi untuk mengetahui lambungnya kita tuh, itu tuh yang kita lihat endoskopi tadi. Nah, tentunya kita tanya terus dong kalau tahu ada keluhan sakit mah, apa dong yang kita bikin? Nah, di dunia medis, saya selalu mengedukasi pasien, itu penanganan ada dua ya, ada non farmakologi sama farmakologi. Artinya farmakologi kita pakai obat-obatan medis modern atau non farmakologi bisa kita apa namanya pengobatan dengan apa jamu-jamuan atau mengubah kebiasaan merokok, mengurangi minum alkohol. Jadi lebih ke gaya hidup lah kalau kita melihat ya. Nah, jadi kita mesti ingat terapi sakit mah itu
itu bersifat individual. Ini yang saya ingin tekankan. Jadi ya mungkin aja saya sakit, si A sama si B sakit mahnya sama. Mungkin obatnya kebetulan bisa sama. Tapi si A sama si C keluhannya sama, mungkin pengobatannya berbeda. Karena tergantung apa penyebabnya. Ya, jadi sangat spesifik sebenarnya. Nah, ini dia terapi non farmakologis. Yang pertama, yuk rubah gaya hidup, ya. Misalnya yang berlebih, berat badan berlebih, ya kita menurunkan berat badan secara bertahap. Pola makan mungkin diatur, ya, olahraga secara teratur. Kemudian menghindari konsumsi obat-obatan yang tidak perlu, ya. Kadang-kadang kita kan kalau nyeri lutut tuh, kadang-kadang sering kebiasaan tuh minum anti nyeri, anti nyeri, anti nyeri. Kalaupun memang ladies sekalian ada gangguan lutut yang mungkin sudah bersifat kronik, nah itu ke dokter ya. Nanti dipilihkan obat-obat anti nyeri mana yang aman tuh dikonsumsi secara panjang. Kemudian pola aturan obatnya tuh gimana? Mungkin selang sehari, selang 2 hari, atau seminggu mungkin 3 kali, atau pakai-pakai obat yang lebih berteknologi lebih tinggi lagi. Misalnya cuma kayak koyo, ada anti nyeri yang kayak koyo aja ditempel di badan, nyerinya hilang semua. Nah, ada seperti jadi nggak lewat lambung. Kemudian stop merokok, menghindari stres, kemudian mengatur pola makan. Nah, ini yang paling gampang kita atur sebenarnya pola makan. Cuma selain yang paling gampang juga yang paling susah, ya. Tapi secara umum nih, kok bisa saya mungkin di topik yang berikutnya kita bisa sharing tentang bagaimana pola makan yang baik untuk sakit mah atau beberapa penyakit. Tetapi umumnya kalau kita ingin mengatur pola makan, ini dulu yang kita atur pertama. Pertama, tidak terlambat makan. Nah, tidak terlambat makan ini bervariasi ya, ladies. Jadi ada orang yang biasa makan sehari 3 kali. Ya, kalau sudah dari kecil udah biasa makan 3 hari sekali, ya udah berarti jangan terlambat makan. Mesti tiap 8 jam tuh mesti makan lah. Ada makan paginya, makan siangnya, makan sorenya. Tapi kalau dari kecil udah terbiasa nggak ada sarapannya, atau cuma sarapannya cuma minum susu, terus dia udah biasa dari kecil nanti makannya jam 1 siang misalnya, ada jendela yang agak panjang, lebih dari 8 jam dia baru makan. Berarti dia udah terbiasa. Jadi memang bervariasi sekali, sangat harus disesuaikan dengan pasien. Makanya nanti dibahas sendiri lah pada waktu-waktu yang akan datang mungkin ya. Nah, kalau lagi ini ada pola yang gini nih, makan lebih sering dengan porsi kecil. Nah, kadang-kadang ini disalahartikan nih. Pola makan seperti ini baiknya dilakukan cuma pada fase-fase sementara kambuh aja. Jangan terus-menerus. Kalau udah terus-menerus, harusnya itu dikembalikan ke pola makan yang seperti sebelumnya. Atau tergantung kondisi penyakit. Misalnya ada tumor di lambung. Ya tentu dia harus makan yang kecil-kecil karena di lambungnya ada benjolan kan. Otomatis kan gampang penuhnya. Jadi makan sedikit, ulang lagi, sedikit, ulang. Jadi per case. Tetapi kalau hanya gangguan sakit mah biasa saja, kalau udah baikan perutnya, udah baikan sakit mahnya, pola makannya dikembalikan seperti semula gitu. Ya, kemudian mengurangi makanan tinggi lemak, stop alkohol, hindari makanan pencetus sakit mah. Jadi ini yang sebenarnya ini paling paling umum lah ya. Yang kalau ladies kalian ada kena sakit mah, kita semua kena, kita bisa pakai ini. Oke? Sakit ini. Itu bisa. Tetapi kalau kita masih udah bikin semua ini tapi belum perbaikan, wah itu berarti masih lebih struggle lagi tuh. Harus visit dokter, di USG mungkin ya, di CT scan, dilihat, oh gini-gini, baru ada. Jadi seperti kita juga dalam orang Kristen kan kayak gitu. Ada sesuatu, kita masuk dengan Tuhan lebih dalam lagi. Makin tua, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Makin tambah umur, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Memang harus sampai pada intinya. Nah, ini nih yang sering saya boleh kasih panduan sedikit ya. Jadi, makanan yang dilaporkan dapat mencetuskan bertambahnya sakit mah. Ini secara umum ya, saya secara umum sesuai dengan data ya yang saya bisa lihat. Jadi, pertama yang bisa mencetuskan bertambahnya sakit. Jadi udah ada sakit mah sebelumnya, udah kembung-kembung. Kalau makan ini, makin kembung lah dia. Ya, tapi kalau orang sehat kayak Lilis tapi nggak sakit mah terus dia makan bawang misalnya, perutnya mungkin nggak apa-apa ya. Jadi biasanya ini nih kalau udah ada keluhan sakit mah, baiknya saya sarankan hindari dulu yang seperti ini. Contohnya makan makanan yang berlemak, fatty food, milk and dairy. Makanan-makanan seperti ini biasanya menambah keluhan sakit mah. Alkohol, kopi, ya, daging merah, kemudian carbonated drinks. Jadi minuman-minuman yang bersoda, beberapa jenis sayur-sayuran karena dia tinggi serat kadang-kadang ada gas yang muncul ya. Kemudian spicy foods,
makanan-makanan yang pedas, kemudian karbohidrat dan wet. Jadi kalau orang lagi kembung, kurangi tuh makan gandum atau biskuit yang manis-manis atau yang nasi. Ya, kadang-kadang bubur tuh. Siapa mungkin pada ladies ada pengalaman tuh. Sakit mah setelah makan bubur makin kembung dia. Nah, itu karena karbohidrat itu di metabolisme menjadi gula dalam apa? Dalam lambung kita. Kadang-kadang ada gasnya sedikit yang keluar. Nah, itu bisa menghambat. Kemudian citrus. Citrus itu seperti apa? Jeruk nipis ya, lemon, tapi itu juga masing-masing case ya, karena ada beberapa pilihan citrus kayak lemon mungkin tidak sakit mah, tapi kita pakai jeruk nipis atau di Manado pakai lemong ikang, ada istilahnya seperti itu, atau lemong suwangi ya, itu biasanya bisa bikin mencetuskan gejala sakit mah ya. Ini spesifik. Oke, nah untuk beberapa obat-obatannya mungkin udah ada beberapa yang kenal, familiar, ada antasida, prokinetik, reseptor, PPI, eradikasi. Nah, jadi untuk pengobatan terapinya itu udah banyak jenis ya, tergantung kondisinya apa. Jadi kalau kita udah misalnya nih, udah ada yang ladies udah sakit mah kan, tiba-tiba di ulu hatinya nyeri banget, udah minum antasida, lansoprazol, ranitidin, domperidon nih. Udah 2 minggu nggak membaik, tambah lagi 2 minggu. Udah sebulan minum itu nggak ada perbaikan, berarti obatnya tidak tepat. Harus kita cari penyebabnya, karena mungkin obatnya itu berbeda. Ya, nah kadang-kadang kita berikan antidepresan tuh. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang Bapak Ibu jangan komplain. Kadang-kadang kalau dokter ke penyakit dalam, kok saya dikasih obat tidur ya sakit mahnya. Itu bukan jangan disalahartikan, oh ada gangguan jiwa atau gangguan tidur atau disangkain orang stres. Bukan itu. Tetapi kembali ke slide yang ini ya, yang saya sampaikan tadi. Nah ini nih brainnya nih. Jadi ketika kita sakit mah, itu lingkaran nyerinya itu bertambah terus nih kayak ini nih. Jadi kan udah ada nyeri nih kan, ada nyeri ulu hati sakit. Dia akan jadi stres badan kita. Badan ke stresnya makin nyeri, stresnya ke otak. Akhirnya dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya nyerinya makin hebat. Nah, peran obat antidepresan atau obat penenang pada orang sakit mah itu perannya untuk memutus rantai ini sebenarnya. Yang ini nih, yang stres yang ini. Jadi supaya lebih cepat sembuh. Ya, jadi jangan kadang-kadang ya saya juga mengerti kan ada ibu-ibu komplain ke saya, dok, saya kan nggak stres dok, kenapa saya dikasih obat anti stres? Nah, atau saya kan nggak depresi dok, kenapa saya dikasih obat anti depresi? Tentu ukurannya berbeda ya, dosisnya yang diberikan mungkin berbeda dengan orang yang betul-betulan depresi. Jadi diukur secara tepat lah gitu ya. Oke, jadi obatnya cara kerja masing-masingnya berbeda-beda ya. Dan ini mungkin bahan buat dokter aja. Jadi tapi untuk beberapa para ladies pada hari ini kita bisa tahu bahwa masing-masing obat itu beda-beda. Ada yang obatnya untuk menekan asam lambung, ada yang untuk menetralisir asam lambung, ada yang untuk mencepat supaya kembungnya cepat turun. Makanya perlu diperhatikan waktu pemberian obatnya dan eh, kapan harus diminum bersama-sama. Nggak semua harus diminum terus-terusan apa obat bersamaan. Ada mungkin cuma perlu satu macam obat saja. Jadi memang tapi ini lebih kepada dokter sih. Makanya kalau udah ya saya sih tidak bisa menghalang pasien-pasien. Kalau udah pakai Halodoc misalnya nih ya, udah pakai obat Halodoc sekitar 1 mingguan, 2 mingguan nggak sembuh-sembuh. Nah itu harus ke dokter langsung tuh, periksa langsung di USG mungkin. Nah, baru kita ketahui oh ternyata ada gangguan yang lain ya. Nah komplikasi yang terjadi kalau tidak ditangani dengan baik sakit mahnya pertama tukaknya yang kalau ada luka di lambung atau tukak lambung itu akan bisa berdarah. Misalnya nih pas endoskopi, oh ada ketahuan ada tukak lambung, nggak diobati secara baik, dia bisa berdarah tukaknya dalam lambung. Kemudian kalau misalnya sakit mahnya setelah diperiksa tuntas, ketahuannya ada kanker, itu kan nggak diobati secara baik, dapat semakin besar dan bisa menyebar kemana-mana. Kemudian bisa menurunkan kualitas hidup. Saya ada pasien masih muda umur 28 tahun udah kurus kering karena dia udah nggak bisa nggak tahu makan apa karena udah salah dari awal. Udah makannya dikurang-kurangin sampai malnutrisi, akhirnya susah sembuhnya. Sakit mahnya udah sembuh tapi berat badannya belum balik-balik. Seperti itu. Nah, anjuran dan kesimpulan. Kesimpulan kita untuk materi pada hari ini. Pertama, sakit mah itu artinya dispepsia itu merupakan kumpulan gejala. Jadi, itu hanyalah gejala yang disebabkan oleh penyebab sederhana hingga yang tidak sederhana, tumor misalnya. Jadi,
Dispepsia yang berkepanjangan itu atau sakit mah yang berulang-ulang berkepanjangan perlu dilakukan evaluasi oleh dokter. Ya, jadi itu yang saya ingin titipkan untuk materi pada hari ini. Kemudian pertama, waspada tentang tanda-tanda bahaya sakit mah yang tadi saya bilang, yang sempat dipaparkan yang tadi. Kemudian, terapi dispepsia itu tidak hanya terapi obat, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup dan mengatasi stres. Jadi, harus berjalan bersama-sama. Ya, jadi pesan firman kita pada hari ini kembali tadi saya buka dengan ayat, sekarang saya juga tutup juga dengan ayat kitab Keluaran yang tadi. Jadi hendaklah kita menempatkan dasar yang tepat dalam kehidupan kita. Seperti gambar yang tadi saya tampilkan bahwa ternyata otak itu seperti analoginya seperti saya tidak menyamakan otak dengan Tuhan, tapi analoginya atau apa ya? Perumpamaannya otak itu dalam proses penyakit itu seperti Tuhan Allah. Dia yang mengatur turun ke bawah. Seperti organ kita ini nih, kepala ada di atas. Seperti Kristus adalah kepala gereja, dia ada di atas, kita adalah di bagian bawah. Jadi hubungannya itu harus benar. Sakit mah itu harus benar, ya kan? Harus benar. Jadi yang kita baca di Keluaran 5 tadi, ketika dasar kepala kita diisi dengan pola pikir Firaun, maka akan berlanjutlah tulah-tulah seperti itu sampai semua habis. Ya, sakit mah kalau kita tidak responi dengan baik, dia akan menimbulkan masalah yang baru, masalah yang baru, masalah yang baru, sampai akhirnya masalahnya akan berkepanjangan, akhirnya tidak akan berkesudahan. Itu saya sudah sampai saya temukan dalam praktik saya masing-masing. Jadi kembali kepada firman bahwa kita harus tepat dasar kita. Ketika pemimpin kita Allah adalah atau otoritas yang tertinggi adalah Allah, maka yang turun ke bawah itu pasti baik. Tetapi ingat, seperti bangsa Israel tadi, ketika Firaun menolak untuk pertemuan pertama menolak untuk melepaskan bangsa Israel, justru bangsa Israel makin ditekan untuk bekerja lebih berat lagi. Nah, ketika itu terjadi, respon orang Israel saat itu langsung komplain kepada Tuhan. Jadi yang saya ingin kita boleh ambil kesimpulan lagi, seperti gambar yang tadi saya sampaikan sakit mah itu, jadi ada hubungan bolak-balik antara otoritas yang tertinggi sama organ yang dikontrol di bawah. Jadi di lambung kita di bawah sini, dan ini otak kita. Itu juga seperti Tuhan prinsip kita. Dia yang terutama dalam kehidupan, dia yang teratas dalam kehidupan kita. Dia yang paling berkuasa. Jadi prinsipnya harus turun ke bawah. Dan yang naik ke atas itu adalah ucapan syukur dan puji-pujian. Responnya harus seperti itu. Kalau tidak, kita akan berputar seperti orang Israel yang selama di padang gurun selalu begitu. Ada perintah, ada penyelamatan, bolak-balik ke atas, keluh kesah. Keluh kesah. Akhirnya lingkaran itu tidak akan pernah berhenti. Dan kembali yang saya sampaikan tadi bahwa seperti yang saya sampaikan di terakhir tadi bahwa harus tepat otoritasnya, kemudian kita harus mencari jalannya ke dalam diri kita. Saya percaya seperti bangsa Israel tadi atau seperti Mesir, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kemitraan yang baik antara Mesir dan Israel. Mungkin kalau Firaun tidak bersikeras seperti itu, mungkin hubungan mereka akan baik-baik saja. Israel akan ke Kanaan dengan damai, Mesir akan bersahabat dengan Israel dengan baik. Tetapi karena mulanya adalah kesalahan Firaun dan bahkan seperti itu, maka terpisahlah hubungannya itu. Maka seperti kita titipkan tadi, mungkin yang terakhir yang mungkin saya ingatkan, ini sangat saya juga sebenarnya agak takjub kepada Tuhan ketika saya menemukan slide ini yang saya sampaikan tadi. Saya sempat agak gemetar bahwa Tuhan bekerja dalam tubuh kita ciptaannya itu memang tidak asal-asal. Tidak sembarangan, maaf, tidak sembarangan. Jadi ini lihat nih. Otak adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan tubuh manusia, ya. Dan fungsi tubuh atau pencernaan itu dipengaruhi oleh tiga hal ini. Genetik atau bawaan kita. Kemudian dia akan berinteraksi dengan siapa? Sistem saraf dan hormon. Otak berkomunikasi dengan lambung, dia menggunakan hormon. Ini seperti lambang Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia bekerja lewat roh, dia bekerja lewat firman. Ya. Genetik ini apa? Kita genetiknya apa? Apa identitas dasar kita? Apa asal kita? Kita sebenarnya warga Taman Eden. Itu sebenarnya Tuhan yang identitas kita yang sebenarnya. Kita harus ingat apa identitas kita. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kemudian ini, daya tahan tubuh. Ini adalah apa?
Ini seperti Roh Kudus yang menjaga kita. Kita mau gelap, kita mau redup, kita mau terang, itu digaya oleh daya tahan tubuh. Sehingga kita akan hidup dalam kondisi. Ini sebenarnya saya terkejut sekali ini karena ini teori dalam proses disepsia atau yang terjadi, tapi ini seperti pekerjaan Tuhan dalam alam semesta ini. Dan itu juga ada dalam tubuh kita manusia. Makanya semakin kita mengenal diri kita, fisik kita, bahkan makin kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan sangat nyata, bahkan sangat sangat rinci. Dan ini juga sistem saraf lokal dan pencernaan. Jadi ini organ yang target kita. Semua dipengaruhi oleh ini. Jadi ini adalah otoritas tertinggi adalah Tuhan, ini kita manusia. Kita mau kuat atau tidak tergantung siapa kita, identitasnya siapa. Anak terang atau bukan, kita digerakkan oleh hormon yang benar, saraf yang benar, oleh roh yang benar, firman yang benar, daya tahan tubuh kita dijaga oleh apa? Oleh iman kita. Jadi ini adalah iman, ini adalah identitas kita, dan ini adalah firman Allah dalam kehidupan kita. Kalau ini inputnya semua baik, maka sistem saraf lokal di pencernaan kita, sakit mah kita, itu akan baik. Itu juga dengan kita manusia. Kalau kita ini benar, ini sistem yang mengaturnya benar, identitas kita tidak salah, daya tahan tubuh iman kita jelas, maka hubungan antara otoritas tertinggi otak atau Allah sampai ke bawah itu pasti akan baik. Dan lingkarannya ini pasti akan membawa damai sejahtera. Jadi ini yang saya temukan, saya juga tidak sengaja saya temukan gambar ini, dan saya dapat rema dari ini, sangat mirip seperti pekerjaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, terutama dalam proses, proses bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Jadi mungkin itulah yang poin yang bisa saya sampaikan, kita semakin dikuatkan. Saya juga belajar, ini juga pertama kali saya bicara di forum ini, dan merupakan juga saya belajar banyak lewat firman, dan saya percaya, dan saya juga sangat berharap bahwa setelah melihat ini, kita menjadi kuat dan terang, dan menjadi paham tentang sakit mah itu. Ini hanya pengantar saja. Nanti mungkin ke depan kita akan bahas per kasus penyakit-penyakit. Tetapi kita harus tahu konsep yang benar apa yang itu sakit mah, apa dasarnya, apa yang harus dilakukan, dan semua itu ada hubungan dengan firman Tuhan, karena saya percaya sekecil apapun yang terjadi dalam dunia ini, untuk saya sebagai dokter, saya melihat dalam tubuh manusia itu sangat nyata pekerjaan Tuhan dan sangat terinci. Jadi kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua, dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi perkataan-perkataan saya, mungkin ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Saya percaya Roh Kudus akan melengkapi itu di masing-masing hati para lady semua, dan akan berbuah baik dan menjadi persembahan yang harum lah dalam tubuh dan kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa sebentar sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, kami tidak pernah berhenti sampaikan kepadamu untuk segala kehidupan kami dan bahkan segala proses kehidupan kami. Kami percaya untuk hari ini kami mungkin membahas soal sakit mah Tuhan, tapi kami rindu mata kami, pikiran kami tidak tertuju kepada penyakit, tetapi kami tertuju kepada pemilik kehidupan, Sang Penyembuh, Sang Penebus kami, bahkan Pencipta kami. Engkau yang bernapas dalam kehidupan kami di Taman Eden, Kau yang menciptakan, dan kami percaya bahwa napas yang kami hidup hari ini adalah napas daripada Engkau, dan kami pegang kuasa kesembuhan daripada Engkau, dan kami tahu segala usaha medis yang mungkin sudah kami tempuh, ataupun sudah kami tahu, dan bahkan kami dengar, itu kadang-kadang membuat kami takut Tuhan. Tapi kami harus bertekad, harus belajar bahwa di balik semua usaha-usaha itu, ada kuasa-Mu yang sangat besar, yang lebih besar daripada dokter, rumah sakit, maupun pikiran uang kami, ataupun asuransi kesehatan kami. Karena hanya kepadamu lah Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, detik ini dan seterusnya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan selalu berbicara pada kami mau diam selalu Tuhan, mendengar, dan mau tunduk kepada arahan-Mu, pada visi-Mu Tuhan dalam gereja kami, pada gembala senior kami, dan semua kami para lady setempat ini, dan seluruh jemaat best di seluruh dunia Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami kepada kami Tuhan, dan biarlah seluruh kehidupan kami boleh tunduk, dan kami mau pegang firman Tuhan selalu terus. Dan biarlah Kau yang berkuasa, karena Engkaulah pencipta kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu selalu. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan doa dan doa. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk kita semua,
dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.